Kepala Kejaksaan Negeri Samosir telah menetapkan tersangka terhadap inisial MTL sebagai Direktur CP Net PK. Penetapan tersangka itu masih satu orang. Iya. Tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka yang lain. Selamat sore buat rekan-rekan pers yang hadir pada saat ini. Izinkan kami dari Kejaksaan Negeri Samosir menyampaikan press release penetapan tersangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sistem informasi kependudukan, di mana sebelumnya penyidikan ini telah dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir telah menetapkan tersangka terhadap inisial MTL sebagai Direktur CP Net PK, di mana dugaan tersebut adalah kasus posisinya anggaran yang ada di dana desa di 127 desa yang dianggarkan itu adalah sebesar 15 juta untuk kegiatan pengadaan sistem informasi kependudukan, di mana desa-desa 127 itu bekerjasama dengan CP Net PK untuk pengadaan sistem informasi kependudukan. Dugaan tersebut ialah pembelian yaitu laptop Core i3 RAM 2 GB ADD 500 GB, printer IP2770, modem dan aplikasi sebesar 15 juta. Akan tetapi sistem informasi kependudukan tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir. Di sini Kepala Kejaksaan Negeri Samosir juga melalui Kasipisus penyidik dari kegiatan tersebut telah mendapatkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Sumatera Utara, di mana perhitungannya tersebut ditemukan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 640 juta rupiah. Untuk MTL tersebut, penyidik menyangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 contoh pasal 18 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk MTL. Demikianlah press release ini kami sampaikan. Ada pertanyaan? Pertama, ini penyidikan untuk menetapkan tersangka sudah berapa lama dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samosir? Terus yang kedua, kan ini menetapkan penyedia barang. Perkembangan selanjutnya seperti apa kira-kira dari Kejaksaan Negeri Samosir di dalam kasus ini? Apakah setelah menetapkan penyedia barang, ada nggak orang-orang yang akan ditetapkan lagi sebagai tersangka? Oke. Pertanyaan yang pertama itu ialah jawaban kita bahwa proses penyidikan itu penyidikan mulai dari tanggal 23 September 2020 hingga kemarin kurang lebih satu tahun 1 bulan. Untuk
apakah akan perkembangan kasus ini, apakah ada calon tersangka lain, tidak akan menutup kemungkinan. Tapi penyidik Kejaksaan Negeri Samosir masih fokus terhadap tersangka MTL tersebut. Di sampel desa mana yang titik-titik bahwa ditemukan alat barang bukti ini? Desa yang sudah, apakah di hampir semua desa? Bahwa semuanya telah kita lakukan pemeriksaan di 127 desa. Hampir seluruh dan di seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Tapi yang ini mengikuti 127. Mengikuti program Simadu ya. Bukankah sudah ada pengembalian kepada negara dilakukan oleh para kepala desa terkait tentang temuan tersebut? Terkait dengan kasus Simadu tersebut, kenapa ada lagi proses tersangka dan ditemukan kerugian negara, padahal dengan pengembalian oleh kepala desa secara otomatis kerugian negara tidak ada dan kerugian kepala desa pribadi mungkin jadinya. Baik, terima kasih. Bahwa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini bukan perkara biasa. Jadi memang butuh waktu yang lama. Kita pun baru dapat hasil perhitungan kerugian negaranya, sehingga kita langsung menetapkan tersangka. Bahwa rekan pers tadi telah menyatakan bahwa telah adanya dikembalikan kerugian negara. Kami akan menjawabnya itu bahwa terkait pengembalian yang dilakukan, nantinya hal tersebut akan diuji di pengadilan. Mengingat hal tersebut sudah menjadi substansi perkara yang mana pada saat ini kami tidak bisa menjelaskannya. Namun dapat disampaikan saat ini pengembalian yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dikarenakan bukan dilakukan oleh yang bersangkutan, melainkan pihak para kepala desa. Berarti secara otomatis itu bukan menjadi sebuah pengembalian kepada negara ya? Tidak. Berapa orang tersangka yang ditetapkan? Bahwa kita menetap Kepala Kejaksaan Negeri Samosir saat ini menetapkan tersangka satu orang yang berinisial adalah MTL dari pihak swasta. dari pihak rekanan. Di samping daripada tersangka ini, ada juga telah menerima aliran uang. Dalam hal ini adalah beberapa pejabat baik di Kabupaten Samosir maupun sekarang yang sudah pindah dari Kabupaten Samosir. Apakah benar seperti itu, Pak? Intinya tadi kan sudah katakan penetapan tersangka itu masih satu orang. Iya. Tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka yang lain. Terkait hal-hal yang disampaikan insan pers barusan, kita akan tetap mendalami terkait peranan dari pejabat-pejabat orang-orang yang terkait dengan penerimaan aliran dana. Ya. Apakah akan ada upaya dari kejaksaan untuk mencari tahu aliran dana ini kemana saja? Ya, terkait dengan permasalahan itu, kami memang kemarin juga kami sudah membahas, tapi kami tetap akan berupaya untuk mencari masing-masing peranan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tadi disebutkan. Tapi kami belum, karena kita lebih mengutamakan ajas praduga tak bersalah, artinya kami lebih menetapkan mana peranan yang lebih aktif pada saat ini terkait dengan penggunaan dana itu. Tetapi dimungkinkan ada aliran dana ke pihak lain seperti itu ya? Dimungkinkan, tapi sebenarnya anggaran Simadu ini memang sudah ditetapkan di APBD atau bagaimana modusnya, Pak, terjadinya tindak korupsi ini? Anggarannya ini sudah ada pada alokasi dana desa di 127 desa. Di setiap desa? Di setiap desa. Dengan anggarannya itu adalah sebesar 15 juta rupiah. Iya. Sumber dananya? Sumber dana dari alokasi dana desa. Kenapa terjadi unsur pidana? Apakah karena tidak bisa digunakan laptop tersebut dan tidak sesuai spek, atau ada aplikasi yang tidak sesuai spek dan tidak bisa digunakan? Tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir. Pada intinya mereka ini membuat aplikasi ini untuk mempermudah urusan dalam
pengurusan dinas kependudukan, di mana kegiatan ini alat ini bisa dikoneksikan dengan dinas kependudukan catatan sipil. Hanya saja aplikasi tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi. Jadi itulah dugaan penyalahgunaan. Ya. Berarti aplikasi yang itu tidak terkoneksi dengan dinas kependudukan. Dan seharusnya itu harus terkoneksi. Dan sampai sekarang tidak dipergunakan oleh desa. Setelah proses penetapan tersangka ini, kita akan melakukan pemanggilan tersangka terlebih dahulu. Kita upayakan dalam waktu dekat ini. Apakah ada rencana ketika mereka langsung ditangkap, ditahan? Nanti kebijakan dari pimpinan. Itu nanti kebijakan dari pimpinan. Oke, demikianlah press release kami pada hari ini. Kami meminta dukung kepada masyarakat untuk mempercepat proses ini agar cepat segera diproses ke pengadilan. Terima kasih.